yang dengannya seseorang akan dimudahkan oleh Allah rezeki. Semoga ini adalah tanda Allah inginkan dari kita kebaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang sahih, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Seorang yang Allah inginkan dari dia kebaikan, Allah akan berikan kepada dia kemudahan untuk mendalami agama Islam ini. Semoga kenikmatan yang kita rasakan ini bisa kita syukuri, sehingga kita akan merasakan ini semuanya sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kita di malam hari ini, saya ingin menjelaskan beberapa sebab yang dengannya seseorang akan dimudahkan oleh Allah rezeki. Pada hari-hari ini yang kita lihat dari kebanyakan manusia, mereka itu benar-benar takut kalau Allah tidak memberikan kepada mereka rezeki. Mereka takut seandainya mereka mati kelaparan. Mereka takut seandainya mereka tidak memiliki uang. Bahkan ketakutan ini, na'udzubillah, menjadikan dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di antara manusia yang mereka itu dengan rela dan dengan nekat melakukan perzinahan. Ada di antara mereka yang dengan nekat mencuri, mengambil yang bukan haknya. Ada di antara mereka yang dengan nekat melakukan pembunuhan, merampok, melakukan penganiayaan. Bahkan di antara mereka ada yang tega membunuh anak-anaknya hanya karena takut kehilangan yang namanya rezeki. Apakah demikian jamaah yang dimuliakan Allah? Jawabannya tidak. Karena Nabi SAW telah memberitahukan, "La yamuta nafsun hatta yastawfiha rizquha." Tidak akan mati seorang jiwa sampai sempurna rezekinya. Tidak akan mati. Kalau dia mati, maka tandanya berhenti rezekinya, habis masanya.
Kalau dia masih hidup, maka terus dia akan berpotensi mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Allah pernah mencela orang-orang yang mereka takut miskin akhirnya membunuh anak-anaknya. Allah mengatakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anak kalian takut miskin. Imlaq di sini maknanya adalah faqr, kemiskinan. Lalu Allah bukan hanya melarang, Allah memberikan solusi. Kata Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kata Allah. Tetapi kami yang akan memberikan rezeki kepada anak-anak kalian dan juga kepada kalian. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang 2 kali? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Pertama, anak yang kita lahirkan, Allah yang akan menjamin rezekinya. Kedua, dengan kita memiliki anak, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita dengan anak itu. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Oleh karena itu, para jamaah yang saya muliakan, sangat keliru kalau ada orang yang berusaha menggambarkan, membuat takut umat Islam ini dengan banyak anak. Digambarkan yang satu di atas kepala, yang satu digandeng, yang satu digendong, yang satu lari-lari di belakangnya, menggambarkan bahwa semakin banyak anak, semakin banyak tanggungan. Dari mana saya cari rezeki? Makanya tidak keliru kalau ada orang mengatakan banyak anak, banyak apa? Rezeki. Karena Allah mengatakan seperti itu. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami berikan rezeki kepada anak itu dan kepada kalian. Jatah kita double dengan kita punya anak. Ini sebagai contoh saja para jamaah, melihat bagaimana kepanikan manusia di zaman sekarang. Oleh karena itu, barangkali beberapa sebab yang saya sebutkan di majelis kita di malam hari ini akan membantu kita untuk mencari, memudahkan kita untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para jamaah yang saya muliakan, para ulama mereka menyebutkan sebab yang sangat banyak. Di antara sebab yang barangkali kita bisa jadikan untuk cara mendapatkan rezeki, yang pertama adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertauhid kepada Allah. Makna bertauhid adalah kita mengesahkan semua ibadah kita untuk Allah. Ini makna bertauhid. Kita tidak mengharapkan apa-apa kecuali dari Allah. Kita tidak bersandar kecuali kepada Allah. Kita tidak takut kecuali kepada Allah. Kita tidak meminta perlindungan, meminta bantuan, mengadu kecuali kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini saya jadikan sebab yang pertama, para jamaah yang saya muliakan, karena tidak ada ketaatan yang lebih mulia daripada tauhid. Dan tidak ada ibadah yang lebih mulia daripada tauhid. Manakala seorang dia beribadah kepada Allah dengan ibadah yang paling mulia, Allah Azza wa Jalla akan memberikan perhatian kepada dia. Dan kalau Allah memperhatikan hambanya, maka semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah mengatakan di dalam sebuah ayatnya, menggambarkan balasan orang-orang yang bertauhid, yang hanya bersandar kepada Allah, yang hanya bertawakal kepada Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah sebagai pencukup baginya. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin.
Kepada Allah lah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menjelaskan keutamaan orang-orang yang bertawakal, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang mereka ingin bersandar. Maka ketika Allah menjadi pencukup bagi hambanya, apa yang perlu ditakutkan dari dia? Apa yang perlu ditakutkan? Dunia. Dengan sekejap mata seseorang Allah bisa memberikan apa yang dia inginkan. Oleh karena itu hadirin yang saya muliakan, tauhidullah memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ketika istri kita merengek-rengek dari kita rezeki, cuma segini. Ketika anak-anak kita meminta kita uang jajan, tapi kita nggak ada uang, apa yang kita ajarkan kepada mereka? Apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas? Beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Kamu minta sama Allah. Kamu minta pertolongan, mintalah sama Allah. Subhanallah. Ini keutamaan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan pendidikan yang hebat kepada istri-istri beliau. Ketika istri-istri beliau meminta nafkah berlebihan, dalam keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sanggup, turun ayat Allah berupa ucapan yang diucapkan Rasul kepada istri-istrinya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alay umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Artinya, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, seandainya kalian itu mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, sini kalian, aku akan berikan kepada kalian apa yang kalian inginkan, namun akan aku pisah kalian dengan cara yang baik. Silahkan cerai. Tetapi kalau kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan hari akhir, sesungguhnya Allah telah menjanjikan bagi orang yang baik di antara kalian balasan yang besar. Coba bayangkan para jamaah yang saya muliakan, ketika mendapatkan tekanan kehidupan ekonomi, disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Maka dengan seorang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan lempahkan bagi dia rezekinya. Yang kedua, hadirin yang saya muliakan, taqwa Allah, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang yang bertakwa, Allah telah jamin bagi dia rezekinya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Seorang yang dia bertakwa kepada Allah, Allah buatkan bagi dia jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Jalan keluar. Dan Allah akan berikan bagi dia rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. La yakhtur bibalih, kata Ibnu Katsir. Tidak terpikir dari pikirannya, itu nggak masuk akal. Tiba-tiba datang rezeki dari jalan ini. Subhanallah. Gara-gara dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, para jamaah yang saya muliakan, orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah tidak akan biarkan dia kesusahan. Seorang yang menjaga perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, ditambah lagi orang yang menjaga sunnah-sunnahnya. Kata Allah di dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi,
"Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan tidaklah seorang hamba dia mendekatkan diri kepada aku dengan hal-hal yang sunnah sampai aku cintai dia. Hal-hal sunnah inilah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Melakukan perintah, meninggalkan larangan. Inilah takwa. Hatta uhibbah, kata Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Allah, fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa rijlahu alladhi yamshi biha wa yadahu allati yabtishu biha wa la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adzani la u'idhanna. Di akhir hadis Allah mengatakan, kalau dia meminta akan aku kasih, kalau dia meminta perlindungan akan aku berikan perlindungan kepada dia. Ya subhanallah. Ini adalah jaza man ittaqa, balasan orang-orang yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin yang saya muliakan, salah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Umar pernah mengatakan, "Man ittaqallaha azza wa jalla wa yasilu rahimah." Seorang yang dia bertakwa kepada Allah dan dia menyambung silaturahmi, Allah Azza wa Jalla akan panjangkan bagi dia umurnya, dan Allah akan tambah bagi dia hartanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia dicintai oleh keluarganya. Modal pertama adalah bertakwa. Tentunya para jamaah yang saya muliakan, takwa bukan hanya ucapan yang sering kita ucapkan, takwa, tetapi takwa adalah bukti amalan seseorang. Imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Melakukan perintah, meninggalkan larangan. Hadza huwa at-taqwa. Oleh karena itu, hadirin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada suatu daerah yang mereka bertakwa kepada Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman kepada Allah dan bertakwa, akan kami buka bagi mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Kalau sebuah daerah Allah berikan keberkahan, ya, kambing digembalakan tanpa ada penggembala bisa hidup. Tanaman dilempar saja tumbuh. Aman, tentram, keberkahan langit dan bumi keluar. Allah turunkan kepada daerah tersebut. Apa yang akan dirasakan penduduknya? Nikmah. Nikmah fauqa nikmah. Kenikmatan di atas kenikmatan, khair ala khair, kebaikan di atas kebaikan. Hanya ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kedua adalah seorang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab yang ketiga, hadirin yang saya muliakan, al-infaq fi sabilillah. Seorang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Ini para jamaah yang saya muliakan, kadang kita menghitung kasus ini dengan rumus matematik. 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 4. 4 dikurangi 2 2. 2 dikurangi 2 habis. Kita kadang seperti itu. Tetapi perhitungan Allah Subhanahu wa taala tidaklah seperti itu. Seorang yang dia infak di jalan Allah, Allah akan mudahkan bagi dia jalan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Di dalam sebuah ayatnya, surah Saba ayat 39, Allah berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaghfiru lah." Katakan ya Muhammad, sesungguhnya Rabbku itu akan membentangkan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki dan akan mengampuni orang yang Allah kehendaki. Lalu kata Allah, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Coba kita lihat ayat terakhir.
Allah mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in. Apa yang kalian infakkan min syai'in, dari segala sesuatu. Syai'in ini kalau kita nilai atau kita lihat secara kaidah nahwiyah adalah nakirah. Nakirah itu adalah kata kosakata yang maknanya umum. Nakirah ini berada dalam konteks penafian. Wama, sebelumnya ada kata-kata ma, tidaklah apa yang kalian infakkan min syai'in, menunjukkan kepada kita para jamaah semua apa yang bisa kita infakkan, semua apa yang bisa kita beri untuk orang lain, apakah ide, ataukah tenaga, ataukah uang, ataukah ilmu, apa saja. Wa ma anfaqtum min syai'in. Dan subhanallah, Allah mengatakan fahuwa yukhlifuh, Allah akan ganti. Ayat di awal ayat Allah mengatakan qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Allah gambarkan kepada kita kehebatan Allah. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya Rabbku membentangkan rezeki orang yang Allah kehendaki. Siapa saja yang Allah kehendaki dari dia kekayaan akan berubah menjadi orang kaya. Lalu Allah menyebutkan di akhir ayat fahuwa yukhlifu, Allah akan ganti. Subhanallah, Allah akan ganti apa yang telah kita berikan. Kemudian Allah menyebutkan di akhir ayat kehebatannya, wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah zat yang maha memberi rezeki. Coba lihat para jamaah yang saya muliakan, bagaimana Allah Azza wa Jalla menjamin orang yang dia infak di jalan Allah ganti yang lebih baik. Karena Allah mengatakan wa huwa khairur raziqin, zat yang terbaik di dalam memberikan rezeki. Mungkin kita memberikan untuk orang lain 5.000, 10.000, 100.000, 1 juta. Ketika Allah menjamin lebih baik, maka kita pasti akan mendapatkan yang lebih dari apa yang kita sedekahkan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ay mahma anfaqtum min syai'in fima amarakum bih wa abahahu lakum fa huwa yukhlifuhu alaikum fid dunya bil badal wa fil akhirati bil jazaa'i was thawab. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, artinya apa yang kalian infakkan di jalan Allah, apakah itu hal yang diwajibkan kepada kalian atau itu mubah, boleh kalian keluarkan, boleh tidak, maka Allah akan memberikan balasan dari dua sisi, di dunia dengan pengembalian yang lebih baik, dan di akhirat dengan pahala dan kemuliaan yang jauh lebih mulia. Oleh karena itu, para jamaah yang saya muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menganjurkan kita semuanya untuk bersedekah. Sampai beliau mengatakan, ma naqasat shadaqatun min mal. Tidak akan berkurang sedekah, tidak akan mengurangi harta. Itu kan di luar logika kita ya. Kita mengeluarkan kok tidak berkurang. Tetapi begitulah sedekah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa shadiqul masduq, pasti tidak akan berkurang. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika beliau mentafsirkan surah Al-Baqarah ayat 267 sampai 268, saya bacakan ayatnya agar kita faham tafsir Ibnu Abbas. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina anfaqu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum minhu maghfiratan wa fadla wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang beriman, infakkanlah oleh kalian apa yang terbaik yang kalian dapatkan dan apa yang kami keluarkan bagi kalian dari muka bumi ini, dan jangan kalian mengeluarkan sesuatu yang jelek yang kalian tidak butuhkan lagi
yang kalian tidak ingin menggunakannya kepada orang lain. Dan kalian ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mampu dan Maha Kaya. Syaitan, kata Allah, menjanjikan kepada kalian kefakiran dan perbuatan jorok, kotor. Sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian ampunan dan keutamaan. Dan Allah itu maha luas rahmatnya dan maha luas ilmunya. Kata Ibnu Abbas, ada dua yang itu dari Allah dan ada dua yang itu dari syaitan. Kata Ibnu Abbas, syaitan mengatakan ya'idukumul faqr. Syaitan memberikan ancaman kepada kita kefakiran. Dia mengatakan, kata Ibnu Abbas, la tunfik malak wa amsikuhu lak fa innaka tahtaju ilaih. Coba lihat. Iblis mengatakan kepada manusia, wahai manusia, jangan kamu keluarkan hartamu. Tahan saja, kamu nanti butuh. Coba lihat. Kadang ini para jamaah yang saya muliakan, ini adalah diskusi hati kita. Keluarkan nggak ya? Sedekah nggak ya? Saya juga kadang nanti butuh. Alah, nggak usah. Ini para jamaah yang saya muliakan adalah bisikan syaitan. Wa ya'murukum bil fakhsya. Yang kedua, Allah, saya ulangi, yang kedua, syaitan memerintahkan kalian dengan perbuatan yang kotor. Tetapi dua dari Allah. Yang pertama adalah maghfiratan min, ampunan. Kalau kalian melakukan dosa, ingat Allah akan memberikan ampunan kepada kalian, bertaubat. Dan yang kedua adalah maghfirah wa fadla, keutamaan, yaitu di dalam rezeki yang telah kalian sedekahkan. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita memikir terlalu panjang di dalam sedekah. Yakin saja kita akan mendapatkan doa malaikat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kulli yawmin yanzilu malakan. Setiap hari akan turun dua malaikat dari langit. Yaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalaqa. Wa yaqulu al-akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Di dalam setiap hari akan turun dua malaikat. Yang pertama mengatakan, ya Allah, berikanlah orang yang sedekah ganti. Malaikat yang kedua mengatakan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang dia pelit. Talaf. Makna talaf adalah halak, kebinasaan. Kita ingin didoakan kebinasaan oleh malaikat? Tentunya tidak. Maka para jamaah yang saya muliakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dengan neraka walaupun dengan setengah dari buah korma. Artinya walaupun sedikit kita sedekah. Baik. Ini yang ketiga para jamaah yang saya muliakan, sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki. Sebab yang keempat adalah al-ihsan ila du'afa. Seorang yang dia berbuat baik kepada du'afa, orang-orang miskin. Perhatian kepada orang-orang miskin. Ini jujur saja kadang kita terlewatkan di dalam kehidupan kita. Kita berpikir apa yang sudah Allah berikan kepada kita dari rumah yang megah, ya, mobil yang mewah, semua fasilitas ada. Sudah kita menutup mata dari dunia orang lain. Yang penting, kata Nabi, mendingan saya tinggalkan anak cucu saya kaya daripada miskin. Betul, memang Allah menyuruh dan Rasulnya menyuruh kita seperti itu. Tetapi bukan berarti kita menutup dari dunia orang lain. Tetapi Nabi SAW selalu mengingatkan kepada kita untuk memperhatikan du'afa, orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Kata Rasul SAW kepada para sahabat, abghuni du'afa'akum. Kalian cari untuk saya, perhatikan untuk saya orang-orang lemah di antara kalian. Fa innama tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Karena kalian akan mendapatkan rezeki dan kalian akan mendapatkan pertolongan dengan sebab orang lemah di antara kalian. Maka keliru para jamaah yang saya muliakan. Perhatian bagi warga yang merasa miskin keluar dari kampung sini. Salah.
Justru adanya orang miskin, adanya orang fakir, adanya orang yang lemah, sebab Allah memberikan keberkahan kepada suatu daerah. Oleh karena itu, para jamaah yang saya muliakan, kalau kita melihat kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kemana-mana didampingi dengan orang miskin. Yang bersama dengan beliau Bilal ibnu Rabah. Kita semua tahu ya Bilal ibnu Rabah seperti apa. Yang bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab ibnu Umair yang beliau meninggal dalam keadaan tidak ada kain kafan cukup untuk tubuhnya. Kalau ditutupkan kepalanya terlihat kakinya, ditutupkan kakinya terlihat kepalanya. Itu yang mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Hurairah, seorang yang dia pingsan di masjid Nabi gara-gara kelaparan. Seorang yang dia tidak memiliki makanan di malam hari dan tidak mau meminta kepada orang. Lalu dia keluar di jalan, bertemu dengan Abu Bakar, lalu bertanya sebuah ayat. Kata beliau, demi Allah, tidaklah aku bertanya satu ayat kecuali agar aku bisa kenyang. Itu yang mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ammar ibnu Yasir, Abdullah ibnu Mas'ud, Salman al-Farisi, yang mereka notabene fuqara, para jamaah. Namun keberadaan mereka di sisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kemuliaan. Oleh karena itu kita harus jujur, ya. Kadang kalau kita tidak punya teman kecuali orang-orang yang pas-pasan, kita minder. Waduh, teman-teman saya kok semuanya pakai motor, nggak ada yang pakai mobil, semuanya pakai kereta, jalan bareng kereta. Ada yang pakai mobil? Jangan, para jamaah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari, beliau berkeinginan untuk meninggalkan para sahabat beliau, gara-gara melihat potensi untuk mendekati orang-orang pembesar Quraisy. Di situ ada Salman al-Farisi, ada Abdullah ibnu Mas'ud, ada Ammar ibnu Yasir, ada Sa'id ibnu Zaid. Dalam sebuah riwayat, melihat orang-orang kufar Quraisy yang mereka notabene pembesar suku Quraisy, Nabi ingin meninggalkan para sahabat yang fuqara dan ingin bersama dengan mereka untuk mendakwahi mereka. Apa yang terjadi pada jamaah yang saya muliakan? Turun ayat yang berbunyi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Turun ayat itu pada jamaah. Artinya, jangan, saya ulangi, artinya sabarlah engkau wahai Muhammad bersama dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang, mengharapkan wajah Allah, dan jangan kamu memalingkan wajahmu dari mereka menuju kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka kenikmatan dunia, orang-orang yang lalai dari mengingat kami, dan akhir dari urusan mereka adalah kehancuran. Coba lihat. Ya, oleh karena itu para jamaah yang saya muliakan, bukan suatu hal yang aib kalau kita memiliki teman orang yang miskin. Justru kita harus bangga. Kita harus bangga. Kalau ada tamu orang kaya, kita senang mengantar ke sana kemari, kita servis habis. Kalau ada tamu orang yang miskin, ingin menginap 1 hari 2 hari, dia cari jadwal. Nah, ini harus keluar kota nih, kalau enggak bakal ribut, bakal repot. Jangan. Karena orang-orang miskin yang mereka membutuhkan uluran tangan kita adalah sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Baik, sebab yang keempat para jamaah yang saya muliakan adalah at-tafarrugh lil ibadah.
Seorang yang dia memfokuskan jiwanya untuk ibadah kepada Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, hadis qudsi, ya ibna Adam, tafarragh li'ibadati amla'u sadraka ghina. Wahai manusia, kamu fokus dirimu beribadah kepada aku akan penuhi dadamu dan hatimu dengan kecukupan. Wa asuddu faqrak, dan aku akan tutupi kefakiran kamu. Wa illa taf'al mala'at yadaka syughlan wa lam asud faqrak. Tapi kalau kamu tidak melakukan seperti itu, akan aku penuhi hatimu itu dengan kekurangan, dan tidak akan aku tutupi kefakiran yang melanda dirimu. Coba lihat, enak apa tidak ibadah? Enak. Kita sibuk ibadah, para jemaah yang saya muliakan. Tentunya ibadah bukan hanya sholat ya. Ibadah bukan hanya puasa. Kita mencari nafkah, itu juga dianggap ibadah. Artinya para jamaah, hadis ini menunjukkan kepada kita fokus dengan apa yang bersifat ibadah. Rezeki Allah yang mengatur. Cari yang halal. Kita bekerja, mencari nafkah sebisa mungkin, semaksimal mungkin, tetapi yang halal, yang thayyib, Allah yang akan mengatur rezeki. Itu makna dari hadis ini. Keliru kalau ada orang memahami hadis ini, kemudian dia tidak mau berusaha. Ngapain kamu dari pagi sampai pagi di masjid terus, duduk, bangun, ya kadang baca Quran. Saya ingin dijamin rezekinya. Para jamaah yang saya muliakan, tawakal kita kepada Allah tidak bertentangan dengan kita mencari sebab. Baik. Yang keenam, para jamaah yang saya muliakan, saya singkat untuk mempersingkat waktu, adalah seorang yang dia berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Ini di dalam surah An-Nisa ayat 100. Siapa yang dia hijrah di jalan Allah, Allah akan berikan bagi dia, dia akan mendapatkan yajid fil ardi, dia akan mendapatkan di bumi tempat dia hijrah kepada itu muraghaman katsira, kenikmatan yang banyak, wasa'ah, dan kelapangan rezeki. Hijrah ini bukan artinya hanya kita pahami pindah tempat. Hijrah itu masuk di dalamnya seorang meninggalkan kemaksiatan dan melakukan ketaatan. Manakala kita tahu usaha kita haram, manakala kita tahu perbuatan kita haram, hijrah dari perbuatan itu dan lakukan ketaatan. Pasti di dalam ketaatan itu akan dipenuhi dengan kemudahan dan kelapangan rezeki. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab seorang mendapatkan kenikmatan adalah zawaj, menikah. Menikah adalah sebab seseorang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaidahnya kita bagaimana? Cari duit dulu baru nikah. Berarti yang kita pahami dari teori ini, nikah itu adalah saat dimana kita menghabiskan tabungan kita. Begitu kan? Cari duit dulu baru nikah. Padahal tidak, menikah dulu dan Allah akan berikan rezeki kepada kita. Di dalam surah An-Nur ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum. Kalian nikahi wanita-wanita di antara kalian dan orang-orang baik di antara hamba-hamba Allah. Lalu Allah mengatakan, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka itu orang-orang yang fakir, Allah akan berikan kecukupan untuk dia dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Menikah adalah sebab seorang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah seorang mensyukuri kenikmatan Allah. Walaupun sedikit kita syukuri.
La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan kami tambah kenikmatan kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi kalau kalian kufur, sesungguhnya siksaku itu sangatlah pedih. Bertambah maknanya adalah rezeki kita akan semakin bertambah. Kemudian sebelum saya tutup para jamaah, agar kita tidak salah paham, bukan berarti ini semua sebab untuk kita mendapatkan rezeki. Setelah kita melakukan ini, Ustaz, kok tabungan saya nggak tambah-tambah? Kok gaji saya nggak naik-naik? Keliru dia di dalam memahami rezeki. Rezeki yang dimaksud di sini adalah keberkahan. Keberkahan para jamaah. Allah akan berikan keberkahan di dalam apa yang kita miliki. Itulah rezeki. Dengan kita menjalankan tauhid, dengan kita bertakwa, dengan kita bertawakal, dengan kita bersedekah, dengan kita berhijrah, dengan kita beribadah, maka semua yang kita miliki itu akan memiliki keberkahan. 1.000, 5.000, 10.000. Kalau itu berkah, maka itu lebih mulia daripada 1 juta, 1 miliar kenikmatan yang kita miliki. Oleh karena itu, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keutamaan darinya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang sangat mulia, agar Allah memberikan keberkahan di dalam apa yang kita dapatkan dan mewafatkan kita dalam keadaan istiqamah. Demikian para jamaah yang saya muliakan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan singkat di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, barangkali masih ada waktu sampai Isya. Mungkin ada yang ditanyakan dari para jamaah? Mungkin ada? Saya persilahkan. Silahkan Bapak tidur. Baik. Silahkan Pak. Iya. Baik. Sedekah para jamaah yang saya muliakan, seandainya bukan sedekah yang wajib, yaitu sedekah yang sunnah, yang pertama kali harus kita perhatikan adalah keluarga kita, Pak. Jadi kita, anak-anak kita, karena nafkah yang kita berikan kepada mereka itu sedekah. Setelah istri dan anak-anak kita cukup, kita anggap cukup mereka, maka kita cari kerabat kita yang paling dekat. Setelah mereka juga cukup, kita cari orang lain dari tetangga kita. Tetangga kita, dari orang-orang fuqara yang mereka rajin ibadah. Ini adalah skala prioritas di dalam kita memberikan sedekah. Ada 2 miskin, yang satu rajin ibadah, yang satu jarang ibadah. Maka kita prioritaskan yang rajin ibadah. Ada 2 keluarga, ya. Ada 2 orang, satu keluarga, satu bukan. Maka kita prioritaskan yang keluarga. Kecuali dengan kita memilih yang tidak rajin ibadah, akan menarik dia untuk rajin ibadah. Maka kita berikan kepada dia sedekah kita. Barangkali dengan sedekah kita yang sedikit, dia akan dekat dengan Allah. Dia akan ibadah. Maka kita akan mendapatkan pahala. Begitu Pak. Adapun kalau itu sedekah wajib, maka kita berikan kepada bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Begitu. Baik. Iya. Baik. Kalau di Simpang 5, kalau nggak salah ada peraturan dari Pemkot ya, untuk mereka itu dibina begitu. Tetapi sebenarnya ini kembali kepada keadaan begitu ya. Pemerintah memberikan kebijakan seperti itu karena memang kalau tidak dibuat kebijakan seperti itu, permudah-mudah orang. Kan sering kita dengar ya, kadang ada orang peminta-minta tetapi rumahnya punya mobil, punya ini, seperti itu. Kita melihat, tapi kalau memang orang memang sangat butuh dia ya, maka kita berikan. Tetapi para jamaah, kita cari orang yang benar-benar dengan sedekah kita itu dia menjadi baik. Kadang ada orang memang subhanallah ya, diberi sedikit aja nggak terima. Kadang ada jenis pengemis seperti itu, dikasih 1000 dilempar. Ya, pernah lihat ya. Jadi orang seperti ini kan aneh ya. Dia memang tidak niat kecuali ingin mendapatkan yang banyak. Maka ini adalah tanda kalau dia itu sebenarnya tidak berhak untuk kita beri. Begitu Pak. Kita lebih teliti insya Allah di dalam sedekah. Tetapi bagaimanapun Pak, kalau kita sudah memberikan sedekah, Allah akan berikan pahala.
walaupun sampainya kepada orang yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini selalu saya dari yang memegang ayat ini sepatu kita pada perkembangan sehingga mereka anak-anak meninggalkan keluarga dan alasan dakwah ada kejadian bahwa menjelang tunggal kita itu sakral mereka keluar Tuhan kawan saya tanyakan bagaimana tuh keluargamu itu mau buka ke depan apa jawabnya saya kasihkan keluarga anak saudara saya Allah yang menjamin rezeki mereka. Nah, dalam hal ini saya prihatin karena pengembangan seperti ini saya kira berhasil karena kita ini tanpa Allah tidak menemukan penjelasan selalu ibadah mengikuti yang ini pentabomi tidak mungkin itu suatu hal yang mustahil. Itu bagaimana? Baik, yang Bapak prihatinkan sama, saya juga sangat setuju Pak. Dia memahami separuh begitu ya. Jadi dia memahami tawakal itu cukup dengan menyerahkan kepada Allah tanpa ada usaha. Ibarat seorang ingin kenyang tidak mau makan, ingin punya anak tidak mau menikah. Begitu disebutkan oleh para ulama permisalan. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong para sahabat bertawakal kepada Allah, juga mendorong mereka untuk berusaha. Karena tawakal itu akan menjadi sempurna jika dibarengi dengan akhdhul asbab, mengambil sebab. Begitu. Jadi kalau duduk di masjid tim doa sajalah, nanti rezeki datang dari Allah Azza wa Jalla. Ini keliru. Ya, dia harus berusaha mencari cara yang baik. Ya, benar, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu sebab seorang mendapatkan rezeki, Pak. Cuman dia juga harus berpikir secara rasionalis lah. Dia berpikir secara hal yang logika lah. Dia tidak mungkin kalau membiarkan anak tidak ada makanan, tidak ada minuman, begitu. Dia harus berusaha menyediakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Dan wallahu a'lam bishawab, begitulah praktek tawakal yang benar. Kalau hanya dia menyadarkan kepada Allah tanpa mengambil sebab yang dengannya seorang mendapatkan rezeki, maka dia tidak akan benar tawakalnya. Dalam bahasa Arab namanya tawakul, bukan tawakal, tetapi tawakul dengan panjang wawunya. Artinya orang yang dia pasrah, tetapi tanpa dengan usaha. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kami akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.